그 기록만 가지고 의료 시연을 설득. 제가 말했잖아요. 무혐의로 종결됐습니다. 그래서요? 저 혹시 이제 제발 그만 좀 해라! 답이 예상되오니 오해하시기 Selamat datang kembali di channel Alur Film kesayangan kita, Miss Yana. Sebuah channel alur film yang akan membawakan alur cerita dari film-film asyik dan menegangkan yang tanpa basa-basi lama lagi. Mari kita cekin. Lee bilang tujuan mereka sebenarnya sama. Lalu dia minta izin untuk melakukan demonstrasi medis memakai catatan pasien yang dulu berhasil dia sembuhkan. Tapi pengacara Park ragu, karena kalau demonstrasi itu dilakukan, orang-orang pasti akan menuntut Lee menunjukkan dan menyediakan obat yang dipakai. Lee menjawab bahwa hanya itu yang bisa dia andalkan. Saat ditanya Park Han apakah dia memang sudah punya obatnya sejak awal, Lee dengan tegas mengatakan bahwa dia memang sudah memilikinya. Sementara itu pengacara Park pergi ke rumah sakit untuk menemui istrinya yang juga seorang dokter. Ia membawa berkas rekam medis pasien yang pernah dirawat oleh Lee Wo-gyum dan meminta istrinya untuk memeriksanya. Namun istrinya keberatan. Ia masih heran mengapa suaminya mau menjadi pengacara bagi Lee Wo-gyum. Park Han pun menjawab bahwa ia membutuhkan uang untuk membayar tagihan rumah sakit Miseo. Istrinya pun memperingatkan agar ia tidak mempercayai Lee. Park Han lalu mengatakan sesuatu yang membuat istrinya kesal. Ia berkata jika Lee Wo-gyum benar-benar bisa menyembuhkan penyakit langka dan Min Seo juga bisa disembuhkan olehnya. Ucapan itu sontak membuat istrinya jengkel karena sebagai seorang dokter ia tidak percaya suaminya bisa menaruh harapan pada seseorang yang dituduh sebagai pembunuh berantai. 당신 무슨 생각으로 이런 사람 변호를 맡은 건데? 수임료를 받아야 민서 때문이기도 하고. 그런 살인마한테 우리 민서를 맡기게 제발 그만 좀 해라! 사기당한 지 얼마나 됐다고! Di tempat lain, Jaksa Cha sedang lembur sambil menonton siaran TV yang sedang membahas kasus Lee Wo-gyum. Acara itu menghadirkan anggota Dewan Baik Sang-hwa untuk membicarakan hukuman Matsui. Sebelumnya, Jaksa Cha memang sudah menghubungi Baik dan mengatur strategi agar kasus ini bisa menguntungkan persidangan sekaligus pencalonan politik dari Baik. Ia meminta Baik tampil di televisi dengan janji kampanye mendukung hukuman mati untuk Lee Wo-gyum, seperti kasus narapidana hukuman mati terakhir di Korea, Lee Seong-gun. Tujuannya adalah membangun perbandingan antara kedua kasus tersebut agar publik semakin mendukung hukuman mati. Dukungan opini masyarakat itu diharapkan bisa menjadi keuntungan politik bagi Baik dalam pemilihan mendatang. Terlihat dalam wawancara tersebut, Baik dengan penuh semangat menggebu-gebu menyuarakan dukungannya terhadap hukuman mati, menyebutnya sebagai bentuk keadilan bagi ke-17 korban. Ia juga menyerang pengacara Park Han secara pribadi, membahas kehidupan pribadinya dan menyebutnya orang gila karena mau saja membela seorang pembunuh berantai. Bahkan ia secara terbuka meminta Park Han untuk mundur dari kasus itu. 사형은 보복이 아니라 최후의 정의구현. 이런 흉악범들을 변호하고 하시는 발언 같은데요. 범죄자들을 옹호하는 짓이 아니죠. 미친 겁니다 이거는. 자, 변호인 집어치우고 당장 사임하세요. Di sisi lain, pengacara Park bersama rekannya reporter Jo dan mantan bawahannya sedang memeriksa berkas-berkas kasus. Dari situ pula terungkap fakta bahwa para korban Lee Wo-gyum ternyata adalah para penjahat kriminal. Mereka pun merasa mustahil jika Jaksa Cha tidak mengetahui hal tersebut. Dan maka dari itu, Park Han pun menyuruh reporter Jo untuk mencetak berita dengan membocorkan catatan kriminal para korban. Walaupun hasilnya mungkin tidak mempengaruhi keputusan pengadilan, tetapi kemungkinan bisa menenangkan hati publik. 이거 좋은 아이템 아니냐? 피해자가 아니라 가해자다. 이 정도면 일반인들의 마음은 움직일 수 있을 겁니다. 껌들이라니까. 문세고 이 사람 치료질이에요. 피해본 사람 줄까요? 피해자들이 악마일까요? Keesokan harinya persidangan lanjutan kasus Lee Wo-gyum dimulai. Pengacara Park mengajukan bukti tambahan dan menyatakan bahwa Lee benar-benar telah menyembuhkan para saksi. Jaksa Cha langsung keberatan karena proses pemeriksaan bukti dan saksi sebenarnya sudah selesai. Namun Park Han menjelaskan bahwa inti persidangan adalah membuktikan motif pelaku yang sebelumnya diabaikan oleh jaksa. Dan karena bukti yang diajukan berkaitan dengan motif tersebut, maka ia pun meminta pengadilan untuk mempertimbangkannya.
pembedaannya juga. Park Han kemudian mengatakan bahwa ia membawa 3 bukti untuk diajukan hari itu. Bukti pertama adalah hasil penelitian pengobatan yang pernah diajukan Lee ke sebuah kontes publik yang diselenggarakan oleh Global Medical Group Cha Eum, dan pengacara Park pun menjelaskan bahwa saat masih menjadi mahasiswa kedokteran, Lee Woo-gyum pernah mengajukan ide pengobatan darah ke Cha Eum. Secara teori, prinsip pengobatan itu identik dengan metode yang sekarang ia klaim dan ia gunakan. Saat itu idenya mendapat banyak pujian dari para peneliti, bahkan sempat dibahas untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun, 3 tahun setelah kecelakaan, hidup Lee berubah dan berada di ambang keputusasaan. Sementara diketahui pelaku tabrak lari Jo Gyeon Chan dibebaskan karena kekurangan bukti. Ia kembali ke masyarakat, mengemudi dalam keadaan mabuk lagi dan akhirnya merenggut nyawa seorang anak. Dan saat itulah Lee membuat sebuah keputusan bahwa dia menargetkan penjahat kekerasan yang memanfaatkan celah hukum untuk berbuat lagi dan menargetkan mereka untuk dijadikan subjek penelitian. Hakim kemudian menanyakan apakah Park Han memiliki bukti lanjutan terkait penjelasannya. Park Han pun menunjukkan bukti kedua, yaitu catatan kriminal para korban. Ia mengungkapkan bahwa para korban memiliki riwayat kejahatan seperti penyerangan, penipuan, perampokan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Namun jaksa langsung mengajukan keberatan. Ia menegaskan bahwa terdakwa tidak lebih dari seseorang yang bertindak main hakim sendiri dan tindakan seperti itu tidak diakui dalam sistem peradilan hukum. Pengacara Park menjelaskan bahwa poin utamanya adalah terdakwa hanya menargetkan penjahat yang kejam. Ia meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa tidak pernah melukai satupun warga yang tidak bersalah. Jaksa kembali keberatan dan menyatakan bahwa tidak ada bukti bahwa siapapun benar-benar disembuhkan oleh terdakwa. Pengajuan jaksa diterima karena memang tidak ada bukti bahwa terdakwa menyembuhkan siapapun. Pengacara Park kemudian melanjutkannya dengan mengajukan bukti ketiga, yaitu obat yang diklaim oleh terdakwa. Para hakim segera memeriksa berkas tersebut dan bertanya apakah pengacara Park mengklaim bahwa bahan aktif dalam obat itu adalah darah. Pengacara Park pun membenarkan hal itu. Darah tersebut adalah darah milik Lee Woo-gyum itu sendiri. 치료제의 성분이 혈액이라는 주장입니까? 맞습니다. 바로 이 자리에 앉아 있는 Lalu terlihat dalam kilas balik percakapan mereka, Park Han bertanya di mana obat yang dimaksud. Lee kemudian menyodorkan tangannya dan berkata bahwa darahnya sendiri adalah obat tersebut. Ia menjelaskan bahwa darah mutasinya mengandung sel penyembuh, tetapi tidak bisa langsung disuntikkan ke orang lain karena sel-sel yang aman harus dibudidayakan terlebih dahulu. Park Han pun heran dan bertanya apakah darah itu yang diuji pada para korban yang meninggal. Lee menjawab bahwa ya, itu benar. Bahkan ia menambahkan jika sejak awal ia mengklaim hal tersebut, Park Han pasti akan menganggapnya gila. Karena itu sejak awal Lee meminta Park Han mencari para saksi, sebab orang tidak akan percaya sebelum melihatnya sendiri. Reporter Jo dan mantan bawahannya mulai menyelidiki kasus laporan analisis darah Lee Woo-gyum. Namun reporter Jo sempat kesulitan memahaminya karena laporan tersebut dipenuhi istilah medis yang tidak ia mengerti. Bahkan kemudian meminta mereka mengirimkan file itu kepada istrinya. Istri Park Han segera memeriksanya. Tak lama kemudian ia menelpon Park Han dan menjelaskan bahwa metode tersebut adalah cara di mana sel somatik yang sehat dapat menyembuhkan sel yang rusak. Secara teori, itu merupakan bentuk pengobatan yang paling ideal, yang berarti berpotensi menjadi obat penyembuh. 건강한 체세포가 망가진 체세포를 자가 치료하는 가장 이상적인 치료 방식이기도 해. 치료제 가능성 있단 얘기야. Kembali ke persidangan, jaksa mengajukan keberatan. Ia menegaskan bahwa tidak ada bukti yang lebih penting daripada fakta pembunuhan terhadap 17 orang. Tapi tanpa ragu pengacara Park lalu menjawabnya bahwa pihaknya tidak pernah menyangkal kejahatan tersebut. Namun mereka meminta kesempatan untuk memastikan apakah Lee benar-benar bisa menyembuhkan penyakit. Park Han kemudian memohon kepada pengadilan agar sebelum sidang berikutnya, Lee Woo-gyum diizinkan merawat pasien yang sakit parah. Mereka meminta izin untuk melakukan demonstrasi medis. Mendengar permintaan itu, jaksa langsung menyatakan keberatannya. Jaksa menilai pihak pembela menggunakan argumen yang tidak logis dan berusaha menyesatkan pengadilan. Namun pengacara Park Han membantah. Ia menegaskan bahwa semua bukti yang telah diajukan justru menjadi dasar yang kuat untuk melakukan demonstrasi medis, sekaligus membenarkan permintaan mereka. Singkatnya, hakim memutuskan untuk menunda persidangan guna mempertimbangkan permohonan yang diajukan pihak pembela. Pengacara Park Han mengatakan bahwa uji coba sebenarnya baru
akan dimulai. NFS dan Asosiasi Darah Amerika akan menganalisis sampel darah tersebut. Dan yang terpenting adalah bagaimana pengadilan menafsirkan hasilnya. Lalu Park Han menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan buku catatan penelitian milik Lee. Kemana benda itu pergi? Buku tersebut tidak ditemukan di laboratorium Lee dan juga tidak termasuk dalam barang bukti milik jaksa. Lee menjawab bahwa buku itu mungkin saja hilang. Ia menambahkan, bukankah polisi sering melakukan kesalahan? Namun maksud dari Park Han adalah bagaimana jika kepolisian dan kejaksaan sengaja menyembunyikannya. Karena dari semua bukti-bukti hanya buku catatan penelitian itu yang hilang. 대체 네 그 연구 노트는 어디로 사라진 거야? 뭐 분실했겠죠 뭐. 이상하지 않냐? 그 노트만 사라졌다는 게 경찰하고 검찰이 만약에 일부러 숨긴 거라면 Sementara itu, Jaksa mengadakan konferensi pers. Ia menyatakan bahwa pengajuan demonstrasi medis merupakan penghinaan terhadap pengadilan dan pihak kejaksaan akan berupaya menuntut vonis yang maksimal. Setelah itu, Jaksa menemui detektif yang bekerja sama dengannya. Ia meminta detektif tersebut untuk menyelidiki metode pengobatan yang dilakukan oleh Lee. Detektif Gong sempat keberatan dengan permintaan itu, namun Jaksa menjelaskan secara spesifik ia memerintah agar penyelidikan difokuskan pada kemungkinan adanya orang lain atau dalang di balik kasus ini, karena menurutnya Lee Wo-gyum tidak mungkin melakukan semua itu sendirian. Kemudian detektif Gong menunjukkan rekaman CCTV saat proses penangkapan Lee, di mana terlihat dalam rekaman tersebut ada seseorang yang mencurigakan, namun wajahnya tidak dapat dikenali karena kondisi yang gelap. Setelah berpikir sejenak, Jaksa memerintahkan untuk mencetak seluruh daftar nama penjenguk Lee Wo-gyum. Mulai dari awal hingga akhir, ia juga meminta rekaman CCTV dalam radius 500 meter di sekitar tempat tinggal Lee. Bahkan riwayat komunikasi Lee selama 3 tahun terakhir. Di saat yang bersamaan, artikel yang dirilis reporter Joe menembus angka 2 juta, di mana opini publik kini kian penasaran dengan Lee Wo-gyum yang apakah memang benar-benar dapat menyembuhkan. 근데 이의겸이가 검거됐을 타검사랑 붙었을 가능성도 있었을까? 검찰 측에서 우리보다 먼저 알아챘을 가능성 말이야. Di sela-sela itu, pengacara Park tampak memikirkan tentang apakah Lee dan Jaksa sebelumnya membuat kesepakatan yang mereka tidak tahu. Namun jika memang tidak, lalu kemana buku penelitian itu? Apakah ada orang lain yang terlibat? Karena setelah Lee Wo-gyum siuman dari komanya, mungkin ada orang lain yang tahu kondisi tubuh Lee saat itu. Mendengar hal itu, Park Han menjadi teringat akan perjalanan Lee, bahwa saat itu dokternya mengatakan ada mutasi darah baru dalam tubuhnya. Namun Lee jelas tak mempercayai hal itu. Segera Park Han memeriksa rekam medis milik Lee dan ia melihat bahwa Lee dirawat di klinik Chaeum dengan dokter yang menanganinya, yaitu Dr. Han Sang-ho. Setelah itu dia menghubungi Dr. Han dan bertanya apakah dia penanggung jawab Lee Wo-gyum saat Lee dirawat. 한 교수님이시죠? 이의겸 씨가 코마 상태에 빠져서 한 교수님이 보살펴 주셨죠. Keesokan harinya, pengacara Park memutuskan untuk menemui dokter penanggung jawab Lee, yaitu Profesor Han Sang-ho. Tanpa disadari, sebuah mobil mengikuti perjalanannya. Pengacara Park pun segera memasuki rumah tersebut. Setelah bertemu dengan Profesor Han, ia langsung menanyakan apakah sang profesor menemukan mutasi darah dalam tubuh Lee. Lalu Profesor Han menjelaskan bahwa itu hanya dugaan, bukan kepastian. Park Han pun menyimpulkan bahwa pengobatan menggunakan darah Lee bisa saja menghasilkan efek yang tidak stabil. Profesor Han membenarkan hal tersebut. Ia menegaskan bahwa metode pengobatan itu mustahil jika disuntikkan ke tubuh manusia. Park Han kemudian mengatakan bahwa menurut Lee Wo-gyum, demi memastikan keamanannya, ia melakukan serangkaian eksperimen dan di dalam proses itu ada korban yang berjatuhan. Profesor Han lalu bertanya kepada pengacara Park apakah menurutnya hal itu mungkin terjadi. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa metode pengobatan Lee bahkan belum mencapai tahap uji klinis. Menurutnya, pernyataan bahwa seorang mahasiswa kedokteran biasa bisa menciptakan obat sendirian itu terdengar mustahil. Park Han menjawab bahwa meskipun demikian, ia melihat sendiri ada orang yang berhasil sembuh setelah menjalani pengobatan dari Lee Wo-gyum. Namun dengan penuh keyakinannya, Profesor Han tetap menyatakan bahwa hal tersebut bohong dan mustahil. 의겸이가 말한 임상조차 못 갔어요. 치료받은 사람이 거짓말이죠. 불가능합니다. Keesokan harinya, sidang lanjutan kasus Lee Wo-gyum dimulai. Hakim mempersilahkan pihak kejaksaan untuk menyampaikan tuntutannya. Jaksa menjelaskan bahwa klaim pengobatan dari terdakwa tidak memenuhi syarat keamanan medis menurut hasil forensik nasional. Dan oleh karena itu, pihak kejaksaan menuntut vonis hukuman mati bagi terdakwa Lee Wo-gyum. Selanjutnya, hakim mempersilahkan pengacara Park untuk menyampaikan pidato terakhirnya. Di dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa pihak kejaksaan mengabaikan fakta dan langsung menganggap Lee sebagai pembunuh berantai tanpa motif, di mana menurut
Menurutnya, hal tersebut tidak bisa dibenarkan karena pihak Lee Wo-gyum telah mengajukan bukti-bukti mengenai motif dibalik pembunuhan yang dilakukannya. Park Han menjelaskan bahwa Lee Wo-gyum dulunya adalah korban kecelakaan tabrak lari, di mana sejak saat itu ia mulai melakukan eksperimen untuk menemukan obat bagi penderita penyakit seperti dirinya. Ia menjelaskan bahwa berbeda dengan hasil forensik yang diajukan pihak kejaksaan, obat yang dikembangkan Lee diyakini mampu menyembuhkan para saksi berdasarkan pendapat dari Asosiasi Darah Amerika Serikat. Oleh karena itu, pihak pembela tidak meminta hukuman mati, melainkan keringanan hukuman bagi Lee Wo-gyum. Sebagai bahan pertimbangan terakhir, mereka juga meminta agar diadakan demonstrasi medis. Hakim mengumumkan bahwa putusan akan ditetapkan di sidang berikutnya. 참작이 될 최대한 관대한 처벌을 부탁드릴 시연을 요청하는 바입니다. 이상입니다. Sementara itu, Detektif Gong memulai kembali penyelidikannya. Ia menelusuri jalan serta orang-orang yang memungkinkan berkaitan dengan kasus Lee Wo-gyum. Di sisi lain, sidang pembacaan putusan terhadap kasus Lee Wo-gyum pun dimulai. Hakim membacakan perbedaan hasil analisis yang diajukan oleh pihak kejaksaan dan pihak terdakwa, lalu menilainya berdasarkan hak serta kepentingan masyarakat. Singkatnya, setelah mempertimbangkan semuanya, hakim memutuskan untuk menolak permintaan demonstrasi medis dan menjatuhkan vonis hukuman mati. 의료 시연을 기각하고 피고인에게 법정 최고형인 사형을 선고한다. Setelah persidangan, Jaksa Cham menuju sebuah tempat yang ditemukan oleh Detektif Gong dalam penyelidikannya. Di sana Detektif Gong menemukan seseorang yang sudah meninggal di apartemennya dengan luka sayatan di leher. Namun senjata yang digunakan untuk membunuh korban tidak ditemukan di tempat kejadian perkara. Detektif Gong pun berniat untuk menyelidikinya lebih lanjut. Sementara Jaksa Cham meyakini bahwa korban tersebut pasti memiliki kaitan dengan Lee Wo-gyum. Saat berada di lokasi, ia kemudian menemukan sebuah foto yang cukup mencurigakan. Sementara itu, berita mengenai vonis hukuman mati terhadap Lee Wo-gyum segera menyebar luas dan menjadi perbincangan publik. Pihak pengacara Lee pun langsung mengajukan banding atas putusan tersebut. Namun yang menarik perhatian masyarakat bukan lagi soal hukuman mati yang dijatuhkan, melainkan metode pengobatan dan penyembuhan yang diklaim oleh Lee Wo-gyum, di mana hal itu justru menimbulkan rasa penasaran yang besar. Banyak orang mulai berharap agar pengadilan menyetujui demonstrasi medis tersebut sehingga kebenaran dari metode pengobatan Lee dapat dibuktikan secara langsung. 뭐야 이게? 솔직히 살인마가 의료시연하는 것... 아니 75% 말이 돼요? Berpindah di tempat lain, pengacara Park Han menemui Lee dan memberitahukan bahwa ia telah mengajukan banding atas putusan pengadilan. Namun, ia juga mengungkapkan keraguannya apakah permintaan demonstrasi medis akan diterima dalam persidangan banding. Alasannya, hakim yang menangani banding tersebut merupakan rekan seangkatan atasan dari Jaksa Cha. 근데 아무래도 의료 시에는 받아들이지 않을 가능성이 크다. 차검사 상관인 오부장 동기야. Di sisi lain, Detektif Gong melaporkan kepada Jaksa Cha tentang identitas jenazah yang mereka temukan, yaitu Song Min-soo yang bekerja di JNE, Institut Riset Jinan. Detektif tersebut menjelaskan entah ini suatu kebetulan atau bukan. Kemudian ia bertanya kepada Jaksa Cha apakah ia masih ingat barang bukti yang diajukan oleh pengacara Park mengenai pengajuan Lee terhadap pengobatan ke kompetisi medis global, dan juga data Lee yang mendapatkan nilai tinggi dari tim peneliti Cha-em. Ternyata Song Min-soo adalah seorang peneliti senior di kompetisi Lee Wo-gyum dan dia juga memberikan nilai tinggi. Namun setelah mundur, Song Min-soo bersama dengan Profesor Han Sang-ho, dokter pribadi yang merawat Lee Wo-gyum, mereka mendirikan tempat bernama Institut Riset Jinan. Kemungkinan mereka berkomunikasi dengan Lee Wo-gyum di sana. Lalu keesokan harinya, Jaksa Cha segera memeriksa tempat tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan, ia mendapati bahwa lokasi itu sudah tidak digunakan. Namun saat berada di sana, ia melihat seseorang dengan gelagat mencurigakan. Jaksa Cha pun langsung mengejarnya, tetapi orang tersebut berhasil kabur dengan melompat dari gedung.
Menyadari hal itu, jaksa segera menelepon detektif Kong dan memintanya untuk memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Sementara itu, Lee Wo-gyum dipindahkan dari sel isolasi ke sel penjara biasa. Terlihat saat memasuki ruangan sudah ada 2 narapidana yang lebih dulu mendekam di sana. Lalu tak lama kemudian seorang napi lain menyusul masuk ke dalam sel yang sama setelah Lee. Pada malam harinya, ketika suasana tampak tenang dan para penghuni sel berpura-pura beristirahat, ketika napi tersebut ternyata telah berencana untuk membunuh Lee. Serangan mendadak pun terjadi. Lee dengan sigap menahan serangan mereka, tetapi menghadapi 3 orang sekaligus jelas bukan hal yang mudah. Di mana saat salah satu napi hendak menusuknya, Lee secara refleks menghindar. Serangan itu justru mengenai napi yang baru dipindahkan setelahnya. Namun ketika Lee berbalik untuk melawan penyerangnya, ia tiba-tiba ambruk dan tak sadarkan diri. Tak lama kemudian Lee mendapatkan pertolongan dan segera dibawa ke rumah sakit. Dalam keadaan setengah sadar, ia meminta dokter yang berjaga untuk memanggil Profesor Han. Berita tentang Lee Wo-gyum yang dirawat di rumah sakit sampai ke pengacara Park Han. Ternyata kejadian itu merupakan bagian dari rencana cadangan yang sebelumnya telah mereka bicarakan. Pengacara Park Han sempat memperlihatkan data medis para narapidana yang berada di sel yang akan ditempati Lee. Diketahui dari data tersebut, mereka menargetkan narapidana terakhir yang masuk ke dalam sel setelah Lee. Namun Lee mengatakan bahwa rencana itu akan memakan waktu lama. Meski begitu, ia berjanji akan menyesuaikan langkahnya agar situasi sesuai dengan rencana yang telah mereka susun. Tak lama kemudian pengacara Park Han menjenguk Lee di rumah sakit. Menurut keterangan dokter, kondisi Lee merupakan gejala shock akibat pendarahan, sebuah kasus yang cukup unik dan jarang ia tangani. Dokter itu juga menambahkan bahwa mereka beruntung karena Profesor Han Sang-ho datang tepat waktu. Mendengar hal tersebut, pengacara Park bertanya bagaimana Profesor Han bisa datang. Dokter itu menjawab bahwa Lee sendiri yang memberikan kontak Profesor Han dan memintanya untuk datang. Karena Lee merupakan pasien mutasi darah yang dahulu ditangani oleh Profesor Han Sang-ho. Kemudian reporter Jo menanyakan kondisi pasien yang mengalami luka tusukan di sel penjara tersebut. Dokter menjelaskan bahwa pasien itu mengalami pendarahan internal yang parah dan kondisinya sempat kritis. Namun Lee Wo-gyum mengambil darahnya sendiri dan mendonorkannya kepada pasien tersebut. Secara mengejutkan, bukan hanya luka tusukannya yang sembuh, tetapi kerusakan kornea bawaan yang dideritanya juga ikut pulih. Pasien itu bahkan bisa pulih hanya dalam beberapa jam. Mendengar penjelasan itu, reporter Jo merasa heran dan bertanya-tanya apakah hal seperti itu benar-benar bisa terjadi. Namun dokter menegaskan bahwa ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Reporter Jo pun mengatakan bahwa hal tersebut sangat sulit untuk dipercaya. Setelahnya pengacara Park menemui Hakim Choi Sok-moon dan meminta untuk pengajuan demonstrasi medis disetujui. Namun keputusan pengadilan dari hakim banding sudah dijatuhkan dan tidak bisa menerima pengajuan itu. Tapi setelah beberapa saat kemudian muncul sebuah berita tentang Lee Wo-gyum yang menyelamatkan nyawa di penjara. Lalu dengan sigap majelis hakim pun mengadakan konferensi pers setelah meninjau dengan seksama situasi mengenai pengobatan dari terdakwa Lee Wo-gyum di penjara. Maka dari itu memutuskannya perlu ada verifikasi atas kemampuan terdakwa. Keputusan yang belum pernah ada dalam sejarah hukum di Korea, hakim banding kasus Lee Wo-gyum akhirnya menyetujui demonstrasi medis. Mendengar keputusan itu, jaksa sontak menjadi kelabakan. Setibanya di kantor, asistennya segera melaporkan bahwa Profesor Han Sang-ho telah datang ke rumah sakit, di mana diketahui dialah yang memberikan izin untuk melakukan transfusi darah Lee kepada pasien korban insiden di penjara yang saat itu berada dalam kondisi kritis. Tak hanya berhenti di situ, jaksa juga memeriksa data daftar pengunjung Lee serta rekaman CCTV di sekitar area tersebut. Asistennya berkata dia sudah menyaring percakapan yang terdengar mencurigakan. Dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa Han Sang-ho memang tercatat mengunjungi Lee Wo-gyum. Dan dari situ pula jaksa menjadi teringat akan foto yang dia lihat di rumah jenazah yang detektif Kong temukan. Tak lama setelah itu jaksa mendapat panggilan telepon dari ajudan Pyo Kang-won. Namun ia enggan mengangkatnya dan tak disangka-sangka ternyata ajudan Pyo sudah berada di ruangan jaksa. Ajudan Pyo mengabarkan bahwa pengacara Park mempunyai seorang putri dengan penyakit langka dan umurnya divonis tidak bertahan lama. Maka dari itu mengapa pengacara Park membela Lee Wo-gyum, karena demi Lee Wo-gyum bisa membantu untuk menyelamatkan putrinya. Lalu ia pun menyinggung tentang
Profesor Han Sang-ho yang faktanya ketika Lee Wo-gyum sedang koma, Profesor Han memanfaatkan Lee sebagai subjek penelitiannya. Pada malam harinya, karena telah mengetahui tentang Profesor Han datang ke rumah sakit, pengacara Park dan reporter Jo bermaksud untuk menemui Profesor Han. Namun saat sampai di kediamannya, rumah Profesor Han tampak sepi dan teleponnya pun tak dijawab. Pengacara Park menjadi teringat dengan mobil mencurigakan yang ia lihat di sekitar halaman rumah Profesor Han saat tempo lalu. Mungkin saja Profesor Han bersembunyi dari orang tersebut. 우리가 다시 올 걸 알고 있었을까요? 우리 말고 피하고 있을 수도 있지. Kemudian di keesokan harinya, Park Han pergi menemui Lee Wo-gyum yang sudah pulih dan kembali ke penjara. Park Han bertanya kepada Lee tentang peran Profesor Han dalam penelitiannya. Namun Lee menjawab bahwa tidak ada hubungannya karena Profesor Han hanya dokter yang merawatnya. Sebatas itu saja. Park Han mengatakan bahwa karena Profesor Han sudah mengetahui kondisi Lee sejak awal, kemungkinan besar ia juga tahu tentang obat tersebut. Namun Lee membantahnya dan menegaskan bahwa Profesor Han tidak mengetahui apapun tentang obat itu. Kemudian Lee menjelaskan bahwa Profesor Han memang sempat menjenguknya dan terus bertanya tentang cara ia mengembangkan obatnya, tetapi hal itu justru membuat Lee sangat kesal. Park Han kemudian bertanya apakah Lee mengetahui tempat tinggal Profesor Han karena ia tidak bisa dihubungi, padahal ia bisa menjadi saksi utama yang dapat bersaksi tentang kondisi tubuh Lee Wo-gyum. Namun Lee mengingatkan agar Park Han-jun tidak terlalu memikirkan Profesor Han dan lebih fokus pada demonstrasi medisnya saja. Pada malam harinya, saat Park Han tiba di kediamannya, ia mendapati Jaksacha sudah menunggunya. Jaksacha mempertanyakan mengapa Park Han begitu bersikeras menginginkan demonstrasi medis itu. Park Han menjawab singkat bahwa semua itu dilakukan untuk membuktikan motif kejahatan Lee, di mana menurutnya jika motif tersebut sudah diakui maka seharusnya hukumannya juga perlu ditinjau ulang. Jaksacha kemudian menyinggung tentang Min Seo, anak Park Han. Namun Park Han menjawab dengan nada ketus bahwa itu bukan urusan. Ia pun mencoba mengakhiri pembicaraan, tetapi Jaksacha menahannya dan bertanya mengapa Park Han justru memberikan kesempatan kepada orang seperti Lee Wo-gyum. Jaksacha lalu berjanji bahwa jika Park Han mau mundur, ia akan mencoba mencari cara untuk mendapatkan obat tersebut. Mendengar hal itu, Park Han sontak marah. Ia mengatakan bahwa demi anaknya ia bersedia menjalani pengobatan dengan siapapun, bahkan dengan Lee Wo-gyum sekalipun, di mana itu bukanlah masalah baginya. 그런 살인마한테 도움을 받는다고요? 지금 당장 이유겸이 필요해. 만약 거짓말이면요. 필요하시면 내키지 않으시겠지만. 이현아! 선배, 이거는 그런 게 아니라고 이 새끼야! 내가 뭘 위해서 이렇게까지 살아온 우리 민수가 치료가 받는 거 외에는 이게 오답일지라도 그 어떤 것도 관심 없어. Keesokan harinya, rapat untuk menentukan peserta demonstrasi medis pun dimulai. Kandidat terkuat adalah Min Seo, anak dari pengacara Park Han-jun. Park Han-jun terlihat harap-harap cemas menunggu hasil keputusan tersebut. Tak lama kemudian, Park Han-jun menghubungi istrinya yang berada di rumah sakit dan mengabarkan bahwa Min Seo tidak terpilih sebagai peserta demonstrasi medis. Mendengar kabar itu, sang istri tampak sangat sedih, begitupun Park Han yang sangat terpukul dengan keadaannya saat ini. Sementara itu, rapat yang menentukan peserta demonstrasi medis sudah ditetapkan, di mana Lee Wo-gyum akan mengoperasi Lee Yu-jin, peserta yang terpilih dengan penyakit kanker stadium lanjutan. Tak lama kedatangan Lee Wo-gyum disambut dengan cacian dan makian sebagian masyarakat yang menginginkan dia dihukum mati. Lee sempat menyapa para masyarakat dengan membungkukkan badannya, namun hal itu sontak membuat mereka bertambah murka karena menganggap Lee sedang mengejek mereka. Mereka melempari Lee dengan benda seperti tepung dan sebagainya. Terlihat Lee saat ini sedang berada di rumah sakit Universitas Handam. Tak lama kemudian Lee sudah bersiap untuk melakukan operasinya. Ia dibawa dan dijaga ketat menuju ruang operasi, di mana di luar ruang operasi sudah menunggu orang tua pasien yang H2C alias harap-harap cemas dengan operasi tersebut. Terlihat juga Jaksacha dan pengacara Park Han, kemudian Hakim Choi juga hadir menyaksikan berlangsungnya proses operasi tersebut. Lee memasuki ruangan operasi dan bersiap untuk tugasnya. Hakim mempersilahkan untuk demonstrasi medis dimulai. Adegan singkatnya, operasi pun selesai dan pasien kembali ke ruang perawatan. Sementara itu, Park Han telah kembali ke kantornya. Begitu pula Jaksacha. Lalu tak lama setelah tiba di kantor, Jaksacha segera memeriksa berkas yang dikirim oleh detektif Kong, di mana berkas itu berisi informasi penting mengenai sidik jari pria yang sebelumnya sempat ia kejar di gedung Institut Jinnan beberapa waktu lalu. Setelah ditelusuri, pria tersebut ternyata sudah terdaftar dalam basis data kepolisian dengan catatan kriminal yang panjang. Namanya Shin Ho
Chang, usia 34 tahun. Ia tercatat pernah melakukan penyerangan fatal, penipuan, ancaman, pemerasan hingga pembunuhan. Namun yang membuat jaksa Cha terheran-heran, pria sekejam itu hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Bahkan hukumannya ditangguhkan menjadi 4 tahun masa percobaan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Yang lebih mengejutkannya lagi, jaksa penuntut umum dalam kasus tersebut adalah atasannya sendiri, Oh Hyun-duk. Dengan perasaan tidak percaya, jaksa Cha segera mencari berkas selama arsip kejaksaan. Di sana tertulis bahwa jaksa penanggung jawab perkara itu memang Oh Hyun-duk dengan 2 terdakwa, Shin Ho Chang sebagai terdakwa pertama dan Han Sang-ho sebagai terdakwa kedua. Namun status akhir perkara itu adalah penangguhan dengan alasan bukti tidak cukup. Tatapan jaksa Cha mengeras, ada sesuatu yang tidak beres dalam kasus ini. Sementara itu, pasien yang menjalani operasi bersama Lee Won-kyung perlahan mulai sadar dan membuka matanya. Ia mencoba memanggil ibunya dan mendengar hal tersebut, kedua orang tuanya pun sangat terkejut sekaligus terharu. Ayah pasien segera berlari keluar untuk memanggil dokter. Kabar bahagia itu pun dengan cepat menyebar. Sebuah stasiun televisi segera menyayangkan berita terkini mengenai pasien yang dioperasi oleh Lee Won-kyung bahwa operasi tersebut telah berhasil. Berkat keberhasilan itu, kemungkinan besar putusan pengadilan terhadap Lee akan ditinjau kembali karena hasil operasi tersebut dapat menjadi bukti baru yang memperkuat posisinya. Terlihat pula pengacara Park Han-jun terkejut sekaligus bahagia saat mendengar operasi Lee berhasil. Perasaan lega pun muncul membuatnya merasa bahwa masih ada harapan untuk Min Seo. Tak lama kemudian terdengar ketukan di depan pintu kantor Park Han. Bawahannya segera membukakan pintu dan tampak 2 pria berpakaian rapi berdiri di sana. Salah satu dari mereka memperkenalkan diri sebagai ketua pusat medis Cha Eum, Cha Jong-soo. Lalu penasaran akan ada plot twist apa lagi di depannya? Next, tunggu saja episode selanjutnya.